Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jika PDP tak jadi ajukan hak angket, suara lantang Sahroni, arahan Surya Paloh Nasdem tetap berlanjut. Hahaha. Ya, saya mendapatkan saya beri apresiasi kepada Partai Nasdem ini begitu kan ya. Sudah jelas, walaupun PDP tidak mau ikut-ikutan terkait dengan hak angket, tapi yang jelas dari awal mulanya hak angket ini digaungkan oleh seorang Ganjar di situ begitu kan. Dari 01 sudah siap, persyaratan sudah siap, semuanya anggota DPR sudah menandatangani terkait dengan hak angket. PDP walaupun tidak ikut ya silahkan begitu kan. Tapi nampaknya kenapa PDP tidak semangat begitu kan ya. Jangan-jangan apakah ini muncul spekulasi Harun Masiku akan didatangkan atau apa begitu kan. Saya kurang pasti di situ begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa dengan adanya hak angket ini kan bisa menemukan titik temu. Bagaimana nuansa-nuansa kecurangan, bagaimana dengan nuansa-nuansa intimidasi dan sebagainya. Ini mesti hati-hati betul begitu kan ya. Ini yang mesti hati-hati betul di situ begitu. Bagaimana kalau semuanya dibiarkan 2029 lagi? Wow, ini tambah struktur dan masif di situ begitu, TSM di situ begitu kan. Maka yang saya katakan tadi kalau Sahroni lantang begitu kan ya, menggaungkan hak angket itu adalah hal yang tepat di situ begitu ya. Maka PDP sekarang agak maju mundur begitu kan ya terkait dengan hak angket ini. Walaupun di DPR tidak begitu digaungkan begitu kan ya, tapi setidaknya Partai Nasdem ya sudah diwakili oleh PKB, PKS di situ begitu. Bahkan jika PDP tak ajukan hak angket ya suara lantang Sahroni arahan Surya Paloh Nasdem tetaplah berlanjut. Jika ada pihak yang mendukung ya pemilu curang dan menantang hak angket, patut dipertanyakan keinginan untuk melihat demokrasi kita tumbuh dan berkembang dengan baik yang tepat menyatukan seluruh elemen bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya dan memajukan bangsanya. Yang benar aja katanya ya. Kemarin di DPR cuma PKS, PDP, dan PKB yang membahas hak angket. Nasdem kemana saja? Nah, Nasdem itu masih menunggu tanda tangan dari semua kader untuk melanjutkan hak angket. Nah, jawaban seperti itu begitu kan. Jadi kalau ada yang muncul spekulasi kenapa dari kemarin Partai Nasdem tidak menggaungkan hak angket? Karena masih menunggu anggota DPR lengkap untuk menandatangani itu. Percuma dia menggaungkan hak angket tapi tidak menandatangani secara fakta begitu untuk hak angket, ya percuma saja mereka. Kalau Partai Nasdem sudah dengan syarat-syarat apa yang kita ajukan, DPR mana, nama siapa yang kemudian mengajukan hak angket, yang sepakat dengan hak angket, kita tunggu saja di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini ya Partai Nasdem sudah lengkap begitu kan, siap dengan hak angket. Kemarin DPR cuma PKS katanya begitu. PDP masuk angin nggak? Asik ya calon gubernur di Jakarta udah kayak pahlawan katanya ya. Nyagup aja pilpres udah selesai ngapain juga buang energi untuk siapa? Untuk rakyat bukan, paling untuk segelintir elit katanya. Itu komentar-komentar dari netizen. Jadi saya pribadi begitu kan ya, salut sebagai kepada Partai Nasdem. Ya, mereka tidak tiba-tiba meninggalkan para pendukung-pendukung mereka yang memperjuangkan ya rakyat di situ begitu. Jadi saya kira ini langkah yang baik menurut saya. Jadi yang namanya politik itu kan masih menunggu waktu sebenarnya begitu kan. Apakah mereka berani atau tidak begitu. Bahkan mari kita baca ya. Jika PDIP tidak ajukan hak angket, suara lantang Sahroni arahan suara Paloh Nasdem tetap berlanjut. Bendahara umum atau Partai Nasdem Ahmad Sahroni memastikan partainya akan mengajukan hak angket di DPR RI. Hak angket itu bertujuan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di 2024. Sahroni menyebutkan partainya akan mengajukan hak angket sesuai arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Meskipun PDIP selaku partai pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak jadi pengajuan hak angket, ya maka Nasdem sesuai dengan arahan Ketua Umum kemarin, Pak Sugeng sudah ngomong ya akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP juga enggak ikut, kata Sahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu juga berharap tidak hanya Nasdem yang mengusulkan hak angket, tetapi semua partai anggota parlemen. Salah satunya mereka begitu kan ya, mulai dari PKS, PKB,
terus kemudian yang lain kalau misal PDIP yang ingin bergabung, ya silahkan begitu kan, di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya hak angket ini akan benar-benar terjadi di situ begitu. Sudah siap hak angket, semuanya hak angket sudah siap dari Partai Nasdem ya, dari Koalisi Perubahan lah, dari Koalisi Perubahan sudah siap. Tinggal menunggu waktu saja begitu kan. PDIP agak maju mundur, P3 masih sana sini begitu kan. Satu ada yang mengatakan hak angket, satu yang tidak begitu. Jadi masih bingung P3 begitu. Pak Sandi nampaknya tidak sabar menjadi oposisi di situ begitu kan ya. Bukan tidak mungkin akan bergabung kepada koalisi pemerintah katanya begitu kan. Tapi bagi Romahur Muzi mengatakan ya tetap menggaungkan hak angket ya. Ini kan rancu di situ begitu kan ya. Bahkan satu sisi jika PDIP tak jadi ajukan hak angket, suara lantang Sahroni, arahan Surya Paloh Nasdem tetaplah berlanjut. Menurut dia hak angket itu menjadi salah satu upaya agar bisa menunjukkan bahwa lembaga DPR RI masih bisa diandalkan oleh masyarakat. Nah, kita pengen jangankan hanya satu partai, semua partai yang ada DPR itu sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik. Bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik. Sahroni menambahkan dirinya bakal menjadi salah satu anggota yang akan menandatangani hak angket itu. Dia turut mengaku pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan fraksi lain di parlemen. Adapun pemilu di 2008 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten dengan terdaftar pemilih tetap. Bahkan pemilu di 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni sesuai dengan nomor urut ya, Partai Kebangkitan Bangsa, ya, Partai Gerindra, PDIP Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Partai Buruh dan Partai Gelora Indonesia. Banyak sekali ya partai-partai itu. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden yaitu adalah Anies Baswedan, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud. Jadi artinya apa? Kalau memang ini benar-benar terjadi hak angket, PDIP tidak ikut-ikutan ya silakan begitu kan ya. Jadi saya kira ya semakin jauh PDIP kalau tidak ikut-ikutan masalah hak angket begitu. Karena hak angket itu merupakan kekuatan untuk mencari titik temu apakah mereka ada nuansa duga-dugaan kecurangan yang ada. Jadi bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah. Mengawal pemilu itu sangat penting sebagai aspirasi rakyat di DPR. Tidak ada salahnya mendengarkan keluh kesah dari masyarakat begitu kan ya, untuk menyuarakan hak angket di situ begitu. Jadi kalau sudah seperti itu ya maka ya kita pasarkan aja usaha kita begitu kan. Yang penting masyarakat Indonesia menginginkan hak angket. Bahkan 62,3% ya dari hasil jejak pendapat itu mengatakan akan terjadi hak angket. Bahkan mendukung hak angket begitu. Itu kan begitu banyak begitu kan dari separuh dari hak angket itu. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.